Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vandriani Irawan Manulang. Saya dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya ingin memberitahu biografi tentang idola saya, yaitu Eyang Habibie. Ya, yang kalian tahu hanya beliau itu mantan presiden Indonesia kita yang ketiga dan seorang yang bisa membuat pesawat ya. Nah, di sini saya ingin memberitahu kalian lebih dalam lagi tentang Eyang Habibie ini. Eyang Habibie atau Bacharuddin Yusuf Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Eyang Habibie ini merupakan presiden ketiga Republik Indonesia yang diangkat setelah Presiden Soeharto mundur. Beliau dikenal sebagai Bapak Pesawat karena berhasil menciptakan pesawat pertama di Indonesia. Eyang Habibie ini juga merupakan presiden Indonesia pertama yang terlahir di luar Jawa dan berasal dari etnis Gorontalo, Sulawesi, dari garis keturunan ayahnya yang berasal dari kabilah Gorontalo dan etnis Jawa dari ibunya yaitu berasal dari Yogyakarta. Oke, jadi kita masuk ke keluarga Eyang Habibie. Eyang Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo, ayahnya yang berprofesi sebagai ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo, sedangkan ibunya dari etnis Jawa. Alwi Abdul Jalil Habibie atau ayah dari Eyang Habibie ini memiliki marga Habibie, salah satu marga asli dalam struktur sosial Pohala A atau kerajaan dan kekeluargaan di Gorontalo. Sementara itu, R.A. Tuti Marini Puspowardojo atau ibu dari Eyang Habibie ini merupakan anak seorang dokter spesialis mata di Yogyakarta dan ayahnya yang bernama Puspowardojo bertugas sebagai pemilik sekolah. Dan Eyang Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei di Bandung. Eyang Habibie dan Eyang Ainun dikaruniai oleh 2 orang putra yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tariq Kemal Habibie. Dan lanjut ke pendidikan Eyang Habibie ini. Eyang Habibie belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung atau yang sekarang disebut ITB, Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954. Pada 1955 sampai 1965, Eyang Habibie ini melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH atau Aachen di Jerman Barat. Menerima gelar diploma insinyur pada 1960 dan gelar doktor insinyur pada 1965 dengan predikat summa cum laude. Dan lanjut kita akan membahas tentang riwayat karir pemerintahannya Eyang Habibie ini. Eyang Habibie pernah menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan 3 sampai dengan Pembangunan 6 dari tahun 1978 sampai dengan 1983 dan selesai di 1998. Kalian bisa lihat di sini ya. Selain itu, Eyang Habibie juga pernah menjabat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dari tahun 1998 dan menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga dari 1998 sampai 1999. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penghargaan internasionalnya Eyang Habibie ini. Yang pertama, Eyang Habibie pernah menjadi anggota kehormatan Persatuan Insinyur Malaysia atau IAM di Malaysia. Yang kedua, Eyang Habibie juga pernah menjadi anggota kehormatan Japanese Academy of Engineering di Jepang. Dan yang ketiga, Eyang Habibie juga pernah menjadi anggota kehormatan The Fellowship of Engineering of United Kingdom di Britania Raya dan masih banyak lagi ya bisa kalian lihat di sini. Bukan hanya itu saja, Eyang Habibie ini juga meraih banyak penghargaan. Ya, diantaranya adalah bintang penghargaan tertinggi dari pemerintahan negara bagian Niedersachsen pada 1 Desember 1980. Dan yang kedua, bintang penghargaan tertinggi Republik Federasi Jerman pada 11 November 1980. Yang ketiga, bintang Mahaputra Adipurna pada 12 Maret 1998.
Selanjutnya, Bintang Republik Indonesia Adi Pradana 12 Maret 1995 dan Grand Cordon of the Order of Al Istiqlal pada 14 April 1986. Dan masih banyak lagi, yaitu Bintang Penghargaan Tertinggi Kerajaan Spanyol pada 14 Mei 1980, Tokoh Teknologi Penerbangan pada 2 Januari 1984, menjadi Profesor Kehormatan atau Guru Besar pada 22 Maret 1977. Dan yang terakhir itu adalah Bintang Penghargaan Tertinggi Kerajaan Belanda pada 25 Mei 1983. Dan selanjutnya ada juga Ilmu Pengetahuan pada 29 Oktober 1982, Grand Cross of Aeronautical Merit pada 3 Oktober 1985. Wah, ternyata banyak sekali bukan penghargaannya Eyang Habibie ini. Dan saya merasa saya nggak salah nih ngidolain beliau sebagai idola favorit saya di Indonesia. Nah, karena tadi kita sudah banyak berbicara tentang riwayat pendidikannya, riwayat penghargaannya sampai ke dunia internasional, dan sekarang saya ingin memberitahu kenapa sih saya suka atau saya ngeidolain beliau gitu sebagai idola favorit saya gitu. Oke. Dulu tuh saya tahu beliau tuh secara sekilas doang, karena dia tuh Presiden Indonesia yang ketiga, dan ditambah dia tuh yang menciptakan pesawat pertama di Indonesia. Dan ketika saya menonton filmnya yang berjudul Habibie dan Ainun 2, terus Rudy Habibie dan Ainun ketiga, saya lebih tahu mendalam tentang beliau. Dan saya juga nggak tahu pasti dari tahun berapa saya mengidolakan beliau, tapi saya itu mulai mengenal lebih dalam beliau itu karena saya menonton filmnya beliau yang menceritakan kisahnya beliau dan Eyang Ainun. Nah, mulai dari situ saya kayak, wah, filmnya sangat tersentuh sekali gitu. Dia bukan hanya sosok menginspirasi, tapi dia sosok seseorang yang sangat romantis gitu ya kan. Jadi dan alasan saya sampai sekarang masih mengidolakan beliau walaupun beliau sudah tutup usia, dikarenakan beliau itu tetap bekerja keras di akhir hidupnya untuk mewujudkan mimpi membawa nama Indonesia ke dunia internasional. Dan tentunya ya kita kenal beliau itu sebagai presiden ketiga doang kan. Nah, tapi bagi saya itu lebih dari semuanya, karena beliau merupakan sosok bapak yang menginspirasi bagi masyarakat gitu kan. Bahkan saya pun juga mengenal beliau dari film-film yang menceritakan kisah hidupnya dengan Eyang Ainun. Dan ya, Eyang Habibie ini juga merupakan seseorang yang romantis gitu ya kan. Jadi saya kayak merasa, wah, ini bukan hanya seorang yang sangat menginspiratif gitu, tapi dia juga seorang pria yang sangat romantis kepada pasangannya, yaitu Eyang Ainun. Dan menurut saya banyak hal yang dapat dipetik dari perjalanan hidup mendiang Eyang Habibie ini, yaitu bagi generasi sekarang, generasi muda, adalah semangat belajar yang diiringi dengan ketaatan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye.